Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial mengenai STBB 860V5 teman-teman. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Nah, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman sekaligus nantinya bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama ya, karena ada beberapa yang bisa kita eksekusi dengan tutorial yang ada di Solo Purnakom, ada beberapa pula yang belum bisa dieksekusi di channel YouTube Solo Purnakom. Jadi ada 3 STB di dalam kotak ini ya teman-teman. Ini kebetulan kemarin sempat kita coba untuk upayakan agar STB ini bisa hidup, tapi dengan alat seadanya ya, seperti yang ada di tutorial kami. Kita hanya menggunakan USB to TTL dipadukan dengan bootloader dan HDMI dummy sampai penghubungannya dengan USB mil to mil. Hanya alat sederhana itu yang bisa kita praktekkan ya di channel Solo Purnakom. Selebihnya kalau sudah parah, yang bikin kita pusing ya teman-teman, kita berulang shot, kalau sudah pusing takutnya malah rusaknya jadi lebih parah ya, kita rekomendasikan ke tempat ini teman-teman ya. Ada 3 biji waktu itu dengan kendala yang berbeda-beda. Yang pertama, STB-nya mengalami gagal flash teman-teman. Waktu itu Android-nya Android 10 ya, Android 10. Tapi yang di bulan Mei, jadi yang bot logonya itu berwarna abu-abu dan tulisan IndiHome-nya warna merah itu. Yang lama lah gitu, tapi sudah menggunakan Android 10. Nah, di situ karena sudah Android 10, saya mencoba memberanikan diri langsung eksekusi dengan Relunic Pro Android 10 ya. Dan ternyata gagal flash. Berhenti di berapa persen gitu, dan kita coba upayakan dengan membalikan ke ori pun tidak mental ya gitu ya. Sampai terjadi berulang kali short pin diganti firmware yang lain, akhirnya terjadi rintik dan di putih tidak muncul tulisan sama sekali. Tuh. Yang kedua, mengalami kendala gagal flash ya, mungkin bisa dikatakan. Oh iya, flashnya berhasil tapi tidak terdisplay. Jadi kita berhasil kita flash. Ini terjadi ketika kita menggunakan Android 9. Kita rubah menggunakan kita menggunakan Aero ya, Android 10. Baru kita coba pakai FPT Android 10 Relunic ya. Cuma kendalanya di sini adalah ketika kita di UBL-nya, nah, atau unlock-nya itu apa itu? Waktu itu kita menggunakan UBL Android 12. Nah, kendalanya di situ. Ketika Android yang dengan bot animasi warna putih atau Ota Juli yang itu 2022 ya, 23 kalau tidak salah, itu berhasil dengan UBL Android 12. Tapi dengan Android 10 itu tidak berhasil teman-teman. Yang terjadi adalah STB bisa menyala terdisplay kalau kita menggunakan micro SD ditambah HDMI dummy. Micro SD-nya adalah micro SD Android rintik ya. Nah, itu baru bisa starting low tech ya, yang seperti muncul di putih itu. Dan berhasil menyala kalau pakai itu.
Tapi kalau tidak pakai itu tidak bisa menyala teman-teman. Oke lah, kita serahkan pada ahlinya. Yang kedua, yang ketiga ini adalah bot baru. Bot baru blank sama sekali. Jadi posisi datang ke kita, Androidnya sudah tidak menyala sama sekali, dan terpaksa kita juga harus serahkan pada ahlinya juga. Jadi ada 3 kendala. Yang pertama gagal flash, ya, gagal flash. Yang kedua adalah karena bisa berhasil flash tapi harus menyalakannya dengan bootloader dan HDMI dummy, atau kita pancing dengan shot baru bisa menyala. Yang ketiga adalah karena komponen, ya, mungkin ya, karena tidak terdisplay sama sekali. Oke, kita buka ya. Terima kasih sekali kepada Om Sugianto ya. Waktu itu di channel kami kita salah menyebutkan Om Sugiono, tapi yang benar adalah Om Sugianto. Kalau Sugiono itu kok kayak pernah dengar gitu ya, siapa dia gitu. Om Sugianto tapi yang benar. Oke, kita unboxing dulu ya teman-teman. Kita bongkar dulu, kemudian kita akan tunjukkan pada teman-teman. Iya, packingnya aman, dosnya juga aman, tebal gitu ya. Jadi rekomendasi sekali. Saya sukanya dengan Om Sugianto. Sudah beberapa kali saya kirim ke sana dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Ada beberapa yang gagal tapi memang karena sudah terlalu parah gitu ya. Nah, ada 3 yang berhasil. Di sini saya bongkar. Om Sugianto tuh responnya cepat banget ya. Jadi kalau kita kirim, kita bilang kirim barang bang rusak gitu ya, mau dicek gitu, responnya cepet banget. Ini ada 3, kita keluarkan dulu teman-teman. Nah, packingnya aman ya. Nah, ada 3, satu dengan bot baru, bot lama, dan ini berhasil di flash dengan firmware lunik katanya karena kondisi gagal flash. Yang ini bot lama juga berhasil di flash tapi harus dipancing dengan bootloader dan HDMI dummy. Terus yang ini adalah new bot yang tanpa pendingin ya. Di sininya bagiannya warna hitam, bisa dibuka aja biar kelihatan. Kita buka. Ini new bot, ada chipnya di sebelah sini. Berwarna miring ya, tanpa antena wifi. Ini menandakan bot baru. Dan ini kendala di komponen ya, ada hardware katanya mungkin short ya, kemudian diganti dan alhamdulillah sudah di flash berhasil. Oke, 3 ini nanti akan kita coba di layar dan akan kita tunjukkan kepada teman-teman tampilannya seperti apa, apakah berhasil atau tidak. Simak videonya sampai selesai. Kita akan tampilkan di layar televisi. Kita coba yang bot baru terlebih dahulu karena sudah kita buka ya. Ini belum ada case-nya. Case-nya masih numpuk di bawah itu, di etalase. Belum sempat kita pasang ya. Ya itu Pak. Tapi agak berbahaya sedikit sih. Tapi tidak apa-apa lah. Kita coba nyalakan dulu aja. Nah, menyala teman-teman. LED-nya berwarna hijau. Jadi kalau kita cek itu sebenarnya kalau kita tidak tunjukkan ke layar. Jadi kalau STB ketika kita belum konekkan ke internet, lampu indikator akan berubah menjadi warna merah ya. Nah, posisi STB ini berwarna hijau ya. Kita tunggu saja sampai berubah warna merah. Lebih tepatnya langsung kita hubungkan. Nah, ini udah berubah warna merah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan warna merahnya? Kelihatan?
berwarna merah. Ya, oke, kelihatan. Kita akan coba di layar televisi, teman-teman. Nah, ini kebetulan monitornya pakai ini kita matikan dulu monitornya, teman-teman, agar bisa mendisplay untuk kebetulan saya pakai monitor ViewSonic, teman-teman. Monitor bukan TV ya, jadi harus ada settingan manualnya. Kita matikan dulu ya, kemudian kita hubungkan HDMI-nya. Kita sudah siapkan, teman-teman. Cuma kabelnya memang pendek ini, kita coba lepas saja. Untuk di channel Solo Purnakom agak slow respon ya, teman-teman, karena ada beberapa kendala dan pekerjaan ini, jadi jarang balas komen ya. Oke, sudah berhasil, teman-teman, dan terdisplay seperti yang kita tahu bahwa custom firmware-nya seperti ini. Nah, kita mencoba hanya sampai pada terdisplay saja ya, teman-teman. Sudah lengkap dengan aplikasinya. Kemudian kita akan coba STB berikutnya. Iya. Pakai Relunic katanya kemarin. Nah, ini new boot yang satu, boot lama. Nah, kita bongkar dulu. Kita coba tancapkan power. Ya, kita pastikan nyalanya sampai warna merah ya. Tapi oke lah, langsung kita coba pasang HDMI-nya saja, biar yakin ya. Nah. Oh, sekarang bot anunya seperti itu ya, teman-teman, JTE gitu ya. Bot logo. Lebih keren diganti Relunic aja ya. Yang terbaru itu. Oke. Google Launcher-nya masih pakai yang lama sama yang tadi. Kalau masih ke arah ke bawah itu masih pakai yang lama. Jadi kalau tampilannya di sini itu sudah menyamping ya. Dan di bawahnya untuk YouTube dan lain-lain sudah pakai Google Launcher yang terbaru. Tinggal login aja, di update, udah berhasil. Ini sama ya, teman-teman, koneksinya ini hidup ya. Oke, tinggal diberikan ke pelanggan nantinya. Oke, yang berikutnya ini ini kendalanya ya, ada bagian yang korosi juga. Kita ingin lihat bot animasinya, bot logo sampai bot animasinya. Kita tancapkan HDMI-nya dulu, baru kita hubungkan powernya ya, seperti ini. Oh, gini ya. Malah ada mereknya JTE, teman-teman. Produk JTE ya. Oke, tampilannya masih sama ya. Alhamdulillah untuk STB tiga-tiganya berhasil, teman-teman. Jadi sangat rekomendasi ini, mungkin teman-teman yang mengalami kendala yang sama bisa eksekusi ke tempat beliau ya. Terima kasih sekali kepada Om Sugianto yang sudah menservis STB ini ya, teman-teman. Sehat selalu, sukses selalu ya. Oke. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat, bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama. Bisa komen di kolom
komentar ya. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.